Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini bertemu lagi dengan saya di pelajaran fikih. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikih jinayah. Capaian pembelajaran. Peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan jinayah serta implementasinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majemuk, berbangsa dan bernegara, disertai analisa dalil dan istidlal yang komprehensif dengan maqasid syariah, sehingga penerapannya dapat menjaga karakter Islam rahmatan lil alamin, sehingga mewujudkan kehidupan harmonis dan damai dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majemuk, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami jinayah secara komprehensif dengan maqasid syariah disertai dalil dan istidlal agar tumbuh kesadaran tidak melakukan perbuatan tercela dan tumbuh karakter rahmatan lil alamin. Pengertian jinayah atau pembunuhan. Secara bahasa, jinayah adalah menghilangkan nyawa seseorang. Adapun secara istilah adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Menurut Wahbah Al-Juhaili, pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan atau menyebabkan hilangnya nyawa kehidupan. Selanjutnya adalah macam-macam pembunuhan. Menurut jumhur ulama, macam-macam pembunuhan ada 3. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang sudah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai, memberatkan, dan ada niat dari pelaku, sedangkan pelaku adalah sudah balik dan yang dibunuh adalah orang baik. Dan yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, di mana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat membunuh, namun tindakannya dapat menghilangkan nyawa seseorang menggunakan alat yang biasa tidak mematikan. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Pembunuhan ini terjadi jika ada salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama adalah pembunuhan tanpa maksud tetapi menyebabkan kematian. Yang kedua, mempunyai niat membunuh tetapi korban adalah orang yang baik dan tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, pelakunya tidak berniat jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Adik-adikku semua, pembunuhan adalah suatu kejahatan yang luar biasa dan ini sangat dilarang dalam agama Islam. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhan sengaja hukumnya adalah qisas, sedangkan pembunuhan seperti sengaja tidak diqisas namun diwajibkan membayar diyat mughaladah. Sedangkan pembunuhan tersalah atau tidak sengaja maka membayar denda berupa diyat mukhaffafah. Selain itu, apabila terdapat sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus diqisas. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Sa'id bin Musawwah, bahwa seseorang laki-laki membunuh secara zalim. Lalu Umar berkata, seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya aku akan bunuh mereka semua. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah larangan pembunuhan. Hikmah larangan pembunuhan adalah untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Tujuan dari adanya hukuman yang berat adalah agar tidak ada seorang pun yang melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita telah mempelajari tentang definisi pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan, serta akibat atau dampak dari pembunuhan, juga hikmah dari adanya larangan pembunuhan. Untuk itu kami sudah sediakan beberapa soal untuk latihan, dan jangan lupa untuk dikerjakan dan kirimkan ke email atau ke WA. Terima kasih, dan kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.